Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat sowan yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan sehingga kita masih diberi kesempatan untuk beribadah puasa Ramadan. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengamal risalahnya yang selalu istiqomah di jalannya, dan semoga kita termasuk dari bagiannya. Amin. Sobat sowan yang dirahmati Allah, tidak ada ajaran di muka bumi ini yang mengatur urusan kecil seperti anjuran berdoa ketika masuk toilet selain Islam. Ketika kita mau tidur ada doanya. Begitupun setelah bangun tidur disunahkan membaca doa. Dalam urusan berniaga ada etika yang harus dipatuhi. Misalnya dilarang mengurangi timbangan. Bahkan pelakunya disebut celaka, sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Dalam memilih pemimpin pun agama kita memberikan panduan yang kriterianya sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Di antaranya harus mempunyai sifat siddiq, yaitu jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, penyampai yang baik, dan fatomah, cerdas. Pemimpin yang adil adalah salah satu golongan yang disebutkan dalam hadis sahih akan mendapat naungan pada hari tiada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Adakah ada ajaran atau paham atau ideologi lain yang sedetail dan sekomplit ini mengatur kehidupan? Islam adalah ajaran yang syamil mutakamil, sempurna dan menyeluruh. Sumuliyatul Islam artinya kesempurnaan Islam. Ajaran Islam menyeluruh, meliputi semua zaman kehidupan dan eksistensi manusia. Ia mengatur mulai urusan pribadi, keluarga, masyarakat hingga urusan negara. Islam juga mengatur masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, keamanan, pendidikan, bahkan masalah lingkungan. Islam adalah agama yang mengatur urusan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Sumuliyatul Islam mencakup 3 hal: sumuliyatul zaman, kesempurnaan waktu; sumuliyatul minhaj, kesempurnaan pedoman hidup; dan sumuliyatul makan, kesempurnaan tempat atau ruang. Pertama, sumuliyatul zaman. Maksudnya adalah risalah Islam berlaku untuk semua zaman dan generasi. Bukan risalah yang terbatas oleh masa tertentu. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus untuk periode tertentu dan waktu yang terbatas. Sedangkan Nabi Muhammad diutus untuk manusia hingga akhir zaman. Namun, para nabi tersebut pada hakikatnya memiliki kesatuan risalah. Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Kedua, sumuliyatul minhaj. Aspek ini meliputi al-asas, al-bina, dan al-muayyidat. Islam adalah risalah yang sempurna bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. Al-asas atau fondasinya adalah al-aqidah, yaitu akidah. Islam menetapkan pedoman yang sempurna dalam hal akidah yang berbicara tentang ketuhanan
alam semesta, manusia, kenabian, dan akhirat. Pedoman semua hal itu terangkum dalam rukun iman. Dinding bangunan Islam yaitu al-bina adalah al-akhlaq dan al-ibadah. Islam telah menggariskan pedoman akhlak yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutamimma makarimah akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Ketiga, sumuliyatul makan. Maksud dari konsep ini adalah Islam merupakan pedoman hidup yang tidak dibatasi oleh batas-batas geografis tertentu. Islam adalah agama yang disyariatkan untuk seluruh umat manusia yang meliputi berbagai suku dan bangsa. Hal ini karena adanya wahdatul khaliq, kesatuan pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wahdatul kauni, kesatuan alam semesta yang merupakan ciptaannya. Maka menjadi logis ajarannya. Dinul Islam wajib diserukan dan diberlakukan di seluruh dimensi ruang ciptaannya. Keterangan mengenai hal tersebut bisa kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 158, surat Al-Anbiya ayat 107, dan surat Al-Hujurat ayat 13. Melalui pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang ajaran Islam yang syamil mutakamil ini, semoga persepsi bahwa Islam itu sebagai agama yang hanya bersifat vertikal, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, akan terkikis habis. Dan insya Allah agama Islam akan berperan sebagai minhajul hayah, yaitu pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dimanapun berada, yang akan melahirkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.